Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah memberikan sanksi kepada 23 pinjaman online legal yang ada di Indonesia. Wah, kita tepuk tangan dulu ya. Dan berita ini pun terbaru, masih fresh gitu ya. Berita ini juga saya dapatkan dari grup Facebook Raja Galbay yang bersumber dari CNBC News Indonesia. Nah, di sini ya, dari Mas Budi Riono. Mari langsung saja kita baca. Di sini judulnya, "Gak cuma aku laku, OJK ternyata sudah sanksi 23 pinjol pada 30 Oktober 2023 kemarin ya." Jadi beritanya masih fresh bahwa 23 pinjol sudah disanksi. Gitu. Lanjut kita baca ya. Oke. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan telah memberikan sanksi administrasi kepada 23 perusahaan pinjol atau peer-to-peer lending. Pengenaan ini terdiri dari 21 peringatan sanksi tertulis, 1 pembatasan kegiatan usaha atau PKU, dan 1 pembekuan. Oke, nah, Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman, mengungkapkan PKU telah diberikan kepada fintech Akulaku. Nah, PKU itu ini ya, pembatasan kegiatan usaha. Nah, PKU telah diberikan kepada fintech Akulaku, yaitu payletternya Akulaku diberhentikan oleh OJK gitu ya. Nah, itu baru satu, baru Akulaku saja ya. Ada pinjol-pinjol lainnya. Nah, di sini pun ada 1 pembekuan gitu ya. Tapi tidak jelas pembekuannya ini pinjol mana ya, produknya apa gitu loh. Kalau Akulaku jelas ya, ini payletternya dihentikan oleh OJK. Nah, di sini ada 1 pembekuan nih ya. Apa nih pinjolnya nih ya? Oke, kita lanjut dulu baca. Nah, di sini ya. Nah, OJK sudah tetapkan PKU ke Akulaku karena tidak melakukan pengawasan untuk perbaiki proses bisnis BNPL atau Buy Now Pay Later dan prinsip manajemen risk, sebut Agusman. Atau sanksi pembatasan kegiatan usaha tersebut, perusahaan oleh OJK juga dilarang untuk menyalurkan pay letter termasuk pembiayaan, skema channeling, dan joint financing. Bagi Anda sekarang itu, karena ini beritanya terbit pada tanggal 30, berarti payletter Akulaku itu masih belum bisa dipakai juga. Oke, selanjutnya, sebelumnya Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan PMV, LKM, dan LJK lainnya OJK, Bambang Budiawan, mengatakan akibat sanksi ini Akulaku dilarang melakukan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan baik kepada debitur existing maupun debitur baru dengan skema payletter gitu. Jadi nggak bisa beli HP, beli sepeda, beli kulkas, beli mesin cuci menggunakan payletter di Akulaku gitu. Tapi saya pantau di grup Facebook Raja Galbay katanya sudah ada yang bisa menggunakan payletter dari Akulaku gitu ya. Namun berita ini terbit di tanggal 30. Oke, selanjutnya intinya AFI, Akulaku Finance Indonesia, tidak patuh sama mandatory actionnya dari OJK, kata Bambang saat dikonfirmasi CNBC Indonesia. Nah, sanksi PKU ini telah disampaikan OJK melalui surat bernomor SR-1PL.1/2023 pada tanggal 5 Oktober 2023. Jadi Akulaku disanksi atau diberhentikan payletternya pada tanggal 5 Oktober 2023. Kalau nggak salah gitu ya. Selanjutnya, terpisah. Presiden Direktur Akulaku Finance Indonesia, Efrinal Sinaga, mengatakan bahwa saat ini perusahaan yang dia pimpin tengah melakukan penyempurnaan pada produk payletter. Dia berharap dalam waktu dekat layanan tersebut dapat beroperasi kembali. Dalam pelaksanaannya kami berkomitmen untuk dapat memenuhi segala ketentuan yang diatur oleh OJK. Gitu. Jadi ini intinya ada 23 pinjol yang sudah disanksi oleh OJK. Nah, ini ada beritanya nih, ini ya. Sebesar OJK mengungkapkan masih ada 29 platform peer-to-peer lending atau pinjol legal yang memiliki modal di bawah modal minimum yang ditentukan sebesar 2,5 miliar rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas. Nah, berdasarkan video tersebut, jadi disanksi karena kurang modal, gitu ya. Kenapa pinjol bisa kurang modal? Ya, saya ingin bertanya kepada Anda, kenapa pinjol ini bisa kurang modal? Jawabannya satu, karena tidak ada uangnya, ya gitu ya. Kenapa tidak bisa ada uangnya? Kenapa sebuah perusahaan bisa tidak memiliki uang, apalagi perusahaan finance seperti ini, ya?
Ya karena banyak konsumen yang tidak membayar atau gagal bayar nasional ini sedang menjamur gitu ya. Selamat, Anda tidak sendirian gitu ya. Stop korban-korban yang mengakhiri hidupnya. Stop korban-korban bunuh diri hanya karena pinjol. Ya lihat ini. Ya lihat tadi ya itu ya beritanya. Jadi jangan sampai seperti ini. Ya mohon maaf saya mengatakan seperti ini. Jangan sampai yang lainnya galbay gitu kan ya. Lalu menjalankan hidupnya dengan tenang, memperbaiki ekonominya dan lain-lain, Anda mengakhiri hidup. Gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Ya, di sini sudah terbukti bahwa 23 pinjol ini sudah kekurangan modal karena banyak yang galbay. Gitu loh ya. Jadi harapan saya jangan pernah ada lagi korban-korban yang mengakhiri hidupnya hanya karena pinjol, yang bobol ATM hanya karena ingin melunasi pinjol, yang jual hartanya, menggadaikan hartanya ke bank hanya untuk bayar pinjol. Jika Anda sudah tidak memiliki uang lagi, maka saat itu juga galbaikan semua pinjol Anda. Ya, selamatkan hidup Anda. Kenapa seperti itu? Ya, yang menariknya seperti ini. Yang sangat menariknya seperti ini. Ketika Anda galbay pinjol, ya, dan Anda melupakan pinjol, pinjol itu malah mengautolunaskan semua pinjaman-pinjaman Anda. Ya, saya buktinya. Dan banyak buktinya ya di grup Facebook Raja Galbay ini banyak yang nge-share bahwa hutang-hutangnya itu diautolunaskan. Gitu loh ya. Saya terakhir kali baca itu di GoPayLater kalau nggak salah ya. Bentar saya cari dulu. Nah, ini ya. Ini Gojek PayLater atau Vindaya gitu. Jadi di sini bisa kita lihat postingannya seperti ini. Hilang dong tagihan GoPayLaternya 800k gitu kan ya. Jadi ketika nasabah ini ingin membuka Gojek atau Vindaya atau PayLaternya, GoPayLaternya itu sudah dihapus tagihkan. Ya, dan saya juga seperti itu di Kredivo, di Kredit Pintar, Aku Laku. Gitu. Itu yang sangat menariknya. Jadi jangan pusing lagi. Ketika Anda itu gagal bayar, Anda sudah gagal bayar. Kalau Anda mau tahu, sifat pinjol itu lemah. Ya, sangat lemah sekali. Ketika banyak yang gagal bayar, maka pinjol ini akan disanksi oleh OJK. Ayo, ini kenapa nih? Pinjol ini banyak yang gagal bayar. Ya, wajib diadakan action plan, kata OJK. Nah, action plan-nya itu adalah melunasi atau mengasuransikan hutang-hutang para nasabahnya agar TKB dari pinjol tersebut tidak terlalu tinggi. Atau bahasa awamnya untuk kita ini ya, biar citra dari perusahaan pinjol A, pinjol B, pinjol C itu tidak terlalu buruk di mata investor, di mata OJK, seperti itu. Ya, jadi pinjol itu lemah sebenarnya. Kitalah yang kuat. Ya, mindsetnya harus seperti itu. Jangan dibalik-balik mindsetnya. Ya, hanya karena pinjol-pinjol ini sudah memberikan kita uang, pinjaman gitu ya. Mereka bisa semena-mena dengan kita. Oh, tidak bisa seperti itu. Ya, dari judulnya saja pinjaman online. Ya, bukan nafkah online. Oke, kalau nafkah online, Anda dinafkahi oleh platform nafkah online ini, ya nggak tahu. Ya, Anda dikasih beras, Anda dikasih telur, Anda dikasih susu untuk anak Anda, popok, agar Anda bisa hidup gitu ya. Ya nggak tahu lah, ya kita nggak bisa dong dikasih hati, minta ampela, atau nggak sopan sama orang yang ngasih kehidupan ke kita nggak bisa. Ya, itu kalau aplikasi nafkah online, ini beda. Ya, ini pinjaman online, ini adalah bisnis. Oke, Anda dan pinjaman online itu bisnis. Jangan pernah menganggap bahwa diri Anda itu jahat karena Anda sudah gagal bayar. Wah, saya sudah gagal bayar nih, jadi saya ini jahat gitu ya. Saya sudah ditolong padahal gitu ya. Bukan ya. Karena judulnya bukan nafkah online. Oke, bukan amal online gitu ya, tapi pinjaman online. Pinjaman online itu adalah bisnis gitu. Jadi jangan lagi merasa Anda adalah orang yang jahat ketika Anda gagal bayar di pinjol ya. Jadi intinya adalah selamatkanlah diri Anda, karena pinjol-pinjol ini cepat atau lambat akan hilang dari Indonesia ini gitu. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari judulnya saja pinjaman online. Ya, bukan nafkah online. Oke, kalau nafkah online, Anda dinafkahi oleh platform nafkah online ini, ya nggak tahu.
Ya, Anda dikasih beras, Anda dikasih telur, Anda dikasih susu untuk anak Anda popok agar Anda bisa hidup gitu ya. Ya nggak tahu lah, ya kita nggak bisa dong